Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup. Baik, apa kabar hari ini? Baik. Ya, sekarang ibu mau presentasi terlebih dahulu. Yang ibu panggil namanya angkat tangan ya. Ya. Pertama Aditya Malinda, Hadir Bu. Ahmad Muslimin, Hadir Bu. terus Aisyah, Hadir Bu. Endang, Hadir Bu. Ade Eki. Ade Eki kenapa? Tidak berangkat. Iya. Sakit. Oh, yaudah. Kita doakan semoga dia bisa cepat sembuh ya. Oke, lanjut selanjutnya. Coba kalian tengok kanan kiri dan di bawah. Ya, kalau ada sampah tolong diambil kemudian dibuang di tempat sampah. Ada sampah atau tidak? Bersih, Bu. bersih. Bersih. Kalau tidak ada, sekarang tolong keluarkan buku matematika dan buku selain buku matematika tolong disimpan terlebih dahulu. Di meja hanya ada alat tulis dan buku matematika. Silakan, sudah? Sudah. Baik, kalau sudah, sekarang kita langsung masuk aja ke pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa? Vektor. Iya, pintar, tentang vektor. Vektor dalam ruang dimensi 3. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang vektor dalam ruang dimensi 2. Oke, lanjutnya. Nah, sekarang ayo kita mengingat kembali materi yang telah kalian pelajari sebelumnya. Coba yang pertama, apa perbedaan dari vektor dan skalar? Ada yang tahu? Saya Bu. Perbedaannya ada di arah. Kalau vektor itu memiliki arah, kalau skalar tidak memiliki arah. Iya, pinter. Coba ulangi bareng-bareng. Perbedaan dari vektor dan skalar. Kalau vektor itu apa? Besar. Memiliki nilai dan arah. Kalau skalar? Besar yang hanya memiliki nilai. Kemudian yang kedua, dari titik 1,5 ke 4,8 perpindahannya berapa? Berarti dilihat dulu, X1-nya ini berapa? Satu. X2-nya? Maaf, X2-nya? 4. Y1-nya? 5. Y2-nya? 8. Berarti perpindahannya berarti pertama X2 dikurangi Satu. 4 dikurangi 1 berapa? 3. Kemudian Y-nya, Y2-nya berapa? 8. Y1-nya? 5. Y2 dikurangi Y1 berapa? 3. Kemudian sisi tegak sebuah segitiga adalah 12 dan sisi alasnya 5. Maka panjang sisi miringnya adalah, ayo masih ingat nggak? Ini cara mencarinya menggunakan apa ini? Oh, Iya, Pitagoras. Sisi tegak sebuah segitiga adalah 12 dan sisi alasnya 5. Maka panjang sisi miringnya adalah 13. Nomor 4, bagaimana cara menghitung panjang vektor dalam ruang dimensi 2 yang udah kita pelajari kemarin? Bagaimana caranya? Akar dari X kuadrat. X kuadrat Tambah Y Y kuadrat. kuadrat. Selanjutnya, untuk mengingat kembali materi yang telah kalian pelajari sebelumnya, ayo kita bermain kuis terlebih dahulu ya. Silakan disiapkan HP-nya. Sudah bawa HP semua ya? Silakan masuk dulu ke kuisisnya.
Sudah bisa masuk semua? Sudah ya, sekarang ibu mulai. Sudah siap semuanya? Sudah. Sudah muncul pertanyaannya? Nih, siapa nih yang memimpin? Kali memimpin. Nih, apa ya Pak? Rumuskan. Ini udah betul semua. Ayo disusul Aisyah. Ayo tari baru ngerjain berapa soal tari. Ayo Mus, gas kelas 1. Sudah? Sudah lihat pemenangnya? Ya, juara satunya dan posisi pertama dan Ning disusul oleh Muskan dan yang ketiga ada Aisyah. Berarti sudah ingat ya materi-materi sebelumnya ya? Oke, kalau gitu kita lanjut tadi. Ini tadi untuk perbedaan dari vektor dan skalar. Berarti kalau vektor mempunyai kalau skalar hanya memiliki nilai yang besar. Dari titik 1,5 ke titik 4,8 perpindahannya berarti berapa? 3,3. Kemudian bagaimana cara menghitung banyak vektor dalam ruang dimensi 2? Bagaimana caranya? Akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Iya. Kemudian kita lanjutkan ya. Nah, untuk kali ini Ibu ingin kalian membayangkan pergerakan sebuah drone. Kalian udah pernah lihat drone sebelumnya? Sudah. Drone itu bergeraknya kemana saja sih kalau drone? Atas bawah. Ke atas, bawah, kemana lagi? Kanan, kiri, kemana lagi? Depan, belakang. Iya. Saat menerbangkan drone, drone pasti akan bergerak ke arah timur, barat, utara, selatan, atas ataupun bawah. Nah, mengapa dalam menerbangkan drone informasi arah itu sangat penting? Dan apa yang terjadi jika hanya tahu jaraknya tanpa arahnya? Kemudian, bagaimana cara merepresentasikan jarak dan arah secara matematis? Nah, hal ini yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, murid dapat menjelaskan vektor dalam ruang 3 dimensi. Dan yang kedua, murid dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari terkait vektor dalam ruang 3 dimensi atau dimensi 3. Nah, kemudian mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih kita harus belajar vektor? Padahal kan kalau belajar matematika kita cukup tahu penjumlahan, pengurangan, perkalian, sama pembagian. Ternyata vektor ini ada banyak manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama ada di penerbangan dan navigasi. Di sini ada yang mau jadi pilot? Ada yang mau jadi pilot? Oke, Umus pengen jadi pilot. Nah, nanti vektor itu dimanfaatkan dalam menggunakan pilot menggunakan vektor kecepatan dan arah angin untuk menentukan jalur penerbangan yang optimal dan efisien. Yang kedua ada robotika dan AI. Siapa yang pengen bikin robot di sini? Oke, Aisyah. Nah, nanti Aisyah bisa nih menggunakan vektor untuk navigasi, penghindaran rintangan, dan perencanaan jalur pada robot. Yang ketiga ada grafis dan game 3 dimensi. Ada yang mau jadi ini pencipta game atau jadi desain grafis. Oke, Aisyah juga. Aisyah double nih. Aisyah. Nah, nanti vektor itu digunakan untuk menghitung pencahayaan, bayangan, dan pergerakan karakter dalam ruang 3 dimensi. Kemudian pemanfaatan vektor di sektor luar angkasa. Astronot nih yang mau bekerja di NASA. Ada yang mau bekerja di NASA? Iya, banyak ya. Nah, NASA itu menggunakan vektor untuk menghitung orbit satelit,
lintasan roket, dan manuver di luar angkasa. Jadi banyak ya pemanfaatan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah mengetahui tadi, apakah kalian sudah siap untuk belajar vektor? Sudah siap? Siap. Kalau sudah, sekarang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi kita akan berdiskusi. Untuk diskusinya, Ibu membagi untuk kelompoknya Ibu sudah bagi. Ini sekarang sudah duduk berkelompokan? Sudah. Nah, kelompoknya sesuai yang Ibu bagikan kemarin. Silakan dikerjakan. Ini ada 2 permasalahan. Ada permasalahan 1 dan ada permasalahan 2. Jadi 3 kelompok, ada kelompok visual, ada kelompok auditori, dan ada kelompok kinestetik. Nah, untuk kelompok visual ini kalian akan membaca modul, akan membuat diagram, akan mengisi LKM berbasis gambar. Untuk auditori kalian akan menonton video dari YouTube tentang vektor, diskusi, kemudian presentasi hasil diskusi kelompok. Untuk kinestetik kalian akan simulasi masalah secara langsung, mengerjakan LKM dan presentasi dengan demonstrasi fisik. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Jangan lupa dibaca untuk cara pengisian LKM. Mau nanya Bu, Ya gimana? sini itu lah. Ya. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Mana lagi yang bingung? Dari permasalahan 1, kelompok mana yang mau maju? Sini dulu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai permasalahan 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aisyah Nisa dan saya Nitya Malinda. Dibaca dulu permasalahannya. Baca ya. Ini permasalahan 1. Dalam acara foto bersama di sekolah, panitia menggunakan sebuah drone untuk mengambil gambar dari berbagai sudut agar hasil foto terlihat menarik. Drone tersebut dikendalikan dari titik awal O 0,0,0 di lapangan sekolah. Pergerakan drone diatur dalam sistem koordinat 3 dimensi, yaitu sumbu X menyatakan arah timur ke barat, sumbu Y menyatakan arah utara selatan, sumbu Z menyatakan ketinggian dari permukaan tanah. Selama pengambilan gambar, drone bergerak sebagai berikut. Yang pertama, drone bergerak ke posisi A dengan perpindahan 6 meter ke timur, 4 meter ke utara, dan 3 meter ke atas. Yang kedua, dari titik A, drone bergerak ke posisi B dengan perpindahan 2 meter ke barat, 3 meter ke utara, dan naik 2 meter. Yang ketiga, dari titik B, drone bergerak ke posisi C dengan perpindahan 4 meter ke timur, 2 meter ke selatan, dan turun 1 meter.
B itu vektornya negatif 2,3,2. Dari B ke C itu vektornya 4, negatif 2, negatif 1. Kemudian dari C ke O itu tinggal kita jumlahkan saja. Ini jadi hasilnya ini 8, ini 5, dan ini 4. Kemudian kita kemudian akan mencari titik koordinat A, B, dan C. Nah, titik koordinat A itu kan tadi vektornya 6,4,3. Nah, dari titik awalnya itu kan 0,0,0. Jadi titik koordinat A terletak pada koordinat 6,4,3. Kemudian untuk titik koordinat B, dari titik koordinat A ke B itu kan perpindahannya vektornya negatif 2,3,2. Nah, jadi koordinat titik B itu sama dengan 6 dikurangi 2, kemudian 4 ditambah 3, dan juga 3 ditambah 2. Jadi koordinat titik B nya 4,7,5. Kemudian untuk mencari koordinat C nya itu juga ditambahkan lagi dari 4,7,5, ditambahkan di sini vektornya dari B ke C 4, negatif 2, negatif 1, ditambahkan jadi hasilnya titik koordinat C itu 8,5,4. Kemudian untuk kombinasi linear dari titik A itu karena X nya 6, jadi karena X nya 6, Y nya 4, Z nya 3, jadi kombinasi linearnya 6I ditambah 4C ditambah 3K. Lalu untuk kombinasi linear yang titik B itu karena koordinat X nya 4, Y nya 7, Z nya 5, jadi kombinasi linearnya 4I ditambah 7J ditambah 5K. Untuk yang koordinat titik C, karena X nya 8, Y nya 5, Z nya 4, jadi kombinasi linearnya 8I ditambah 5J ditambah 4A. Kemudian kita mencari panjang vektor dari AB. Panjang vektor AB itu tadi kan vektornya negatif 2,3,2. Jadi ini panjang vektor AB. Untuk mencari panjang vektornya rumusnya kan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Lalu kita substitusikan vektor AB nya di sini. X nya itu negatif 2 kuadrat, Y nya 3 jadi 3 kuadrat, Z nya 2 jadi 2 kuadrat. Hasilnya sama dengan akar 4 ditambah 9 ditambah 4 sama dengan akar 17. Akar 17. Apakah kelompok lain ada yang memiliki pertanyaan atau mungkin sanggahan dan jawabannya berbeda? Sama. Jawabannya sama. Oke, kalau jawabannya sama silahkan ditutup terlebih dahulu. Ini sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu. Sekarang untuk permasalahan 2, ada kelompok yang mau maju? Iya, silakan maju. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Ahmad Muslihin dan teman saya Hendang Jelestari. kita mempresentasikan permasalahan yang kedua.
Oke, untuk yang permasalahan 2, dari yang pertama ya, dari titik P ke titik Q itu vektornya adalah 3,4,2. Terus dari Q ke R itu vektornya negatif 1, negatif 3,4. Terus untuk dari R ke P itu vektornya 2,1,6. Untuk titik P koordinatnya sendiri adalah 1,2,3. Kombinasi linearnya itu 1i ditambah 2j ditambah 3k. Terus untuk titik P koordinatnya 4,6,5. Untuk kombinasi linearnya 4i ditambah 6j ditambah 5k. Terus untuk titik R itu koordinatnya 3,3,9. Kombinasi linearnya itu 3i ditambah 3j ditambah 9k. Untuk panjang dari vektor PR itu akar dari 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Akar 4 ditambah 1 ditambah 36. Terus ditambahkan nanti hasilnya adalah akar 41 gitu. Hasilnya akar 41. Apakah ada yang berbeda? Sama. Sama semua. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Kalau tidak ada silakan ditutup. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Banyak-banyaknya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah berdiskusi ya, udah diskusi kelompok. Jadi cara menentukan vektor panjang vektor di ruang dimensi 3 caranya bagaimana? Panjang vektornya akar dari x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat. Jadi ada berapa komponen kalau di vektor dimensi 3? Ada berapa komponen? Ada 3. Apa saja? X, Y, dan Z. Sekarang kita masuk ke selanjutnya, yaitu formatif akhir. Jadi untuk menguji kemampuan kalian pada bab ini, kita akan melakukan asesmen formatif akhir. Ibu sudah membuat soalnya. Silakan dikerjakan di selembar kertas. Jangan lupa ditulis identitasnya. Silakan dikerjakan secara mandiri, tidak boleh mencontek. Kita menunggu dulu. Jangan dikerjakan Bu, sendiri. fitnah. Soalnya nggak usah ditulis ya, langsung aja fokus ke pertanyaan. Enak sama bos nanti ibu Coba ngintip usir loh. Tertinggian loh. Udah ya, dikerjakan dulu. Sama caranya nggak Bu? Iya dong, sama caranya. Jawaban nanti Bu biar cepat. Iya jawabannya. Jangan, nanti ibu nggak tahu kalian dapetnya dari mana. Harus pakai cara. Oke Bu. Tapi soalnya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Udah selesai Bu. Sudah selesai. Sudah selesai silakan. Kotaknya enak kecil banget Bu. Nggak apa-apa, yang penting jawabannya jawaban Iya, yang sendiri. penting bener. Yang Oh penting. benar. Bener insyaallah Bu. Nah, untuk yang terakhir, Ibu pengen kalian merefleksikan dulu apa yang tadi sudah kita pelajari. Tadi kita belajar tentang apa? Vektor. Vektor dalam ruang dimensi 3. Kita ulang komponennya ada apa saja? X, Y, Z. Kalau timur dan barat berarti sumbu X. utara selatan sumbu Y. atas bawah sumbu. Z. Kalau panjang vektor di ruang dimensi 3, akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk memberikan satu kata untuk pembelajaran hari ini terkait materinya. Mungkin bisa dimulai dari Mus. Pak, satu kata terkait materi hari ini. Asik. Asik. Terkait materinya? Susah. Susah. Menarik. Menarik. Apa lagi? Seru. Seru. Menyenangkan. Menyenangkan. Oke, kita cukupkan untuk pembelajaran hari ini ya. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang
Tentang apa? Perbandingan vektor. Harap dipelajari terlebih dahulu di rumah. Kalau ada yang susah, ada yang ditanyakan, bisa kita diskusikan bersama di kelas pada pembelajaran berikutnya. Bisa dipahami? Bisa. Baik, kalau sudah, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Sekian dari Ibu untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam